별 기술은 없어 보이는데. 한끗? Yang namanya duit, kalau mau dicari-cari nggak akan pernah ada ujungnya. Karena sifat dasar manusia itu nggak akan pernah cepat puas. Satu-satunya hal yang bisa membuat manusia berhenti adalah rasa cukup. Karena dengan rasa cukup itu, kamu nggak perlu berkorban lebih banyak lagi untuk mendapatkan sesuatu yang nggak akan ada habisnya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton sambil istirahat. Pemuda ini namanya Kim Goni. Dia adalah pemuda pengangguran yang suka banget nonton orang judi. Diam-diam dia ingin main judi karena ia selalu melihat orang-orang yang sedang menang judi bisa untung besar dari meja judi. Sampai ia ditawari main untuk sekedar mencoba aja. Meskipun udah tahu hasilnya bakal menelan kekalahan, setidaknya Goni udah mencicipi kerasnya arena perjudian. Ibu Goni sebenarnya sudah mengingatkan anak bungsunya itu untuk berhenti main judi dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun Goni tidak mau mendengarkan nasihat ibunya dan tetap ingin jadi pengangguran yang berkualitas. Lalu pada suatu hari kakak perempuan Goni pulang dan membawa uang tunjangan dari perusahaan lamanya. Goni ini sebenarnya ingin banget ngambil uang itu, tapi sang ibu jelas melarangnya. Meskipun lama-lama Goni juga tergoda untuk mengambil semua uang itu, kemudian kembali ke meja judi. Ketika sampai di arena judi, penjudi senior bernama Chunjae mempengaruhi Goni untuk mempertaruhkan seluruh uangnya jika ia punya sepasang kartu bernomor 8. Karena Chunjae yakin jika kartu itu akan membuat Goni menang banyak. Jadi berhubung Chunjae adalah penjudi senior, Goni pun mempercayainya. Sayangnya itu hanyalah tipu muslihat. Ketika Goni merasa dirinya udah menang, ternyata ada orang lain yang punya nilai kartu lebih besar. Dan dialah yang jadi pemenangnya. Akan tetapi ada yang lebih mengejutkan, yaitu pria bernama Musok itu tahu-tahu menyerang Chunjae karena merasa ditipu. Kini setelah Goni kehilangan seluruh uang kakaknya, ia baru menyadari kalau judi bukan hanya sekedar permainan kartu, tapi juga kerjasama dengan pihak yang katanya menjadi lawan. Oleh karena itu, Goni pun kemudian mencari Musok dan si penipu sebenarnya. Ia lalu berangkat ke Incheon sendirian. 6 bulan kemudian, Goni baru menemukan petunjuk tentang Musok. Orang-orang yang ada di arena perjudian mengatakan bahwa Musok adalah penjudi yang hebat, tapi dia tidak ada di tempat itu. Goni pun mengamuk karena Musok telah membuatnya kehilangan uang kakaknya. Ketika Goni marah, seorang pria tua bernama Mr. Pyong meminta bandar judi untuk memberikan uang pada Goni. Ia tahu kalau pemuda itu membutuhkan uang dan karena jika terus dibiarkan, dia akan membuat kekacauan lebih besar. Akhirnya si bandar pun memberikan semua uang yang ada di brankas, kemudian menyuruh Goni untuk pergi. 니들 중에 두 새끼 나한테 뒤질 줄 알아, 어? 특히 너. 야, 하고 저 갓나서 갈 때까지 간 놈. 뭐야? 아저씨 두목이야? Sejak hari itu Goni pun mencari Mr. Pyong. Dia minta diajari judi karena ia yakin kalau pria tua itu punya ilmu yang sangat tinggi. Akan tetapi Mr. Pyong justru menolaknya dan menyuruh Goni untuk berhenti aja buat main judi. Namun Goni memiliki kemampuan yang keras. Ia terus mendesak Mr. Pyong supaya menerima Goni jadi muridnya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mengembalikan uang kakaknya yang ludes ia habiskan untuk judi kemarin. Oleh karena itu, Mr. Pyong pun meminta Goni untuk berhadapan dengan anak buahnya. Setidaknya Mr. Pyong ingin memberitahu Goni bahwa dunia perjudian itu sangatlah keras. Selain itu, Mr. Pyong ingin membuat Goni kapok lalu pergi dan bertobat.
Tapi ternyata Goni adalah pemuda yang punya kemampuan keras. Ia justru bisa mengalahkan anak buah Mr. Pyong berkat kecerdasannya. Dan akhirnya Mr. Pyong pun menerima Goni menjadi muridnya. 들어오라. Setelah itu, Mr. Pyong kemudian melatih hal-hal dasar dalam bermain huatu kepada Goni. Huatu ini adalah permainan kartu yang populer di meja judi. Meskipun terlihat sepele, namun kartu ini butuh trik khusus supaya para peserta bisa menguasai kartu-kartunya. Latihan kartu itu pun bisa dibilang cukup lama, tapi akhirnya Goni bisa menaklukkan huatu. 이렇게 막 섞어가지고 위에서 한 장, 밑에서 한 장, 위에서 한 장. 장땡이네. 어떻게 하신 겁니까? 아수라발 밝다. 이병철이야. 패가 있는 거지 자꾸. Setelah itu, Mr. Pyong mengajak Goni main judi kemana-mana. Ia berperan sebagai asisten Mr. Pyong dan mengamati bagaimana cara tuanya itu memainkan huatu. Sampai akhirnya Goni menyadari kalau Mr. Pyong selalu menyisakan taruhannya kemudian pergi. Ternyata Mr. Pyong bermain judi bukan untuk menambah kekayaan, karena baginya judi adalah tentang kesenian. Maka ia juga harus memberi kesempatan pada yang lain untuk menjadi pemenang. Beberapa hari kemudian Mr. Pyong mengenalkan Goni pada Madam Jung, seorang perempuan pemilik rumah judi yang terkenal cantik dan juga cerdas. Ia bahkan diberi julukan kembang perjudian. Madam Jung ini termasuk penjudi kelas kakap. Biasanya dia akan mempelajari latar belakang lawannya sehingga bisa melihat kelemahannya. Madam Jung ini juga punya strategi khusus. Awalnya dia akan membuat lawannya terbang tinggi, hingga lawannya itu nggak menyadari kalau diam-diam Madam Jung sedang menggerogoti uang lawannya itu. Esoknya, Goni, Madam Jung, dan Mr. Pyong bermain judi dengan seorang pria. Awalnya permainan itu terasa menyenangkan karena hanya seperti main-main. Sampai lama-lama pria itu menyadari kalau ia kalah besar. Uang tunainya habis sampai ia ingin mempertaruhkan rumah tinggalnya. Goni dan Madam Jung pun ingin melanjutkan permainan, tapi Mr. Pyong meminta mereka untuk berhenti aja. Pada dasarnya, Mr. Pyong ini tidak ingin membuat lawannya itu jatuh miskin. Ia pun langsung mengajak Goni pulang. Mr. Pyong mengingatkan Goni untuk mengembalikan uang kakaknya, bukan memanfaatkan judi sebagai hobi dan bersenang-senang. Tapi diam-diam Goni merasa bimbang. Ia memang memahami nasihat Mr. Pyong, tapi di sisi lain dia juga ingin mengikuti Madam Jung yang tidak mudah puas dengan apa yang telah ia miliki. Gak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seorang pria, yaitu Akwi. Dia adalah penjudi terbaik sekaligus terkejam di dunia judi. Dan dengan sombongnya dia mengajak Mr. Pyong bertanding suatu saat nanti. Namun Mr. Pyong menghadapinya dengan tenang. Setelah itu ia justru bertanya pada Goni apakah dia ingin pulang atau mau bergabung dengan Madam Jun. Dan ternyata Goni memilih bersama Madam Jung sehingga Mr. Pyong pun pulang sendirian. 조심해서 만지라. 영원한 친구도 원수도 없어. Akhirnya Goni pun memulai perjuangannya bersama Madam Jung. Mereka berpetualang dari satu meja ke meja yang lain. Mereka berdua kini bagaikan duet maut. Madam Jung juga sudah kenyang akan pengalaman berjudi, sedangkan Goni yang selalu punya cara memenangkan pertandingan adalah wajah baru arena perjudian sesungguhnya. Meskipun begitu, Goni ternyata masih mengingat nasihat Mr. Pyong untuk berhenti sebelum lawannya benar-benar jatuh miskin. 비밀. Tapi ternyata perbedaan prinsip Goni dan Madam Jung ini menimbulkan masalah baru. Di sini Madam menyadari kalau Goni hanya memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan, padahal ia sendiri telah jatuh cinta dengan Goni. Malamnya mereka kembali turun di meja. Seperti biasa, Goni bisa memenangkan huatu dengan mudah. Tapi begitu ia tahu kalau lawannya udah kehabisan uang, Goni pun menghentikan permainan. Namun berbeda dengan Madam Jung ini,
Setelah melihat pria itu kalah, ia justru merayunya supaya main lagi. Goni pun marah pada Madam Jung. Mereka tak seharusnya menguras harta seseorang di meja judi. Akan tetapi Madam Jung langsung mengeluarkan seluruh pesonanya untuk menenangkan Goni. Memang kelemahan lelaki ya, harta tahta Madam Jung. 정마담도 그랬다고? Lalu tiba-tiba Goni pun ditelepon dari kepolisian yang menginformasikan kalau Mr. Pyong telah meninggal. Goni pun langsung pergi ke rumah sakit melihat Mr. Pyong yang terakhir kalinya. Dan ketika memeriksa kondisi Mr. Pyong, Goni pun yakin jika ini semua adalah perbuatan Agwi. Setelah Mr. Pyong meninggal, Goni merasa terpukul sekaligus menyesal. Dia ingin mencari Agwi untuk balas dendam. Dan Madam Jung pun kemudian membantu Goni dengan memanggil detektif bernama Ragun untuk mencari Agwi. Esoknya Goni pun kembali ke meja judi. Tadinya tempat itu terasa tenang seperti biasa. Namun suasana berubah ketika tiba-tiba polisi datang dan menggerebek tempat itu. 나 2대 나온다. Goni kemudian berusaha kabur lewat jendela. Dan tanpa diduga seorang penjudi bernama Guang ternyata mengikutinya. Mereka kemudian kabur bersama-sama dan sejak saat itu mereka justru menjadi sahabat. Sementara itu di lain tempat Madam Jung dijebloskan ke penjara. Goni kemudian melanjutkan petualangan baru bersama Guang dan mereka kali ini mendatangi rumah judi milik Tuan Kwak. Saking jeniusnya Goni ini, ia pun berhasil memenangkan taruhan sampai 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Sampai hal itu pun merebut perhatian Tuan Kwak. Oleh karena itu Tuan Kwak pun mengerahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Musok untuk berjudi bersama Goni. Akhirnya setelah sekian lama Goni pun berhasil menemukan Musok dan di sini ia menyadari strategi curang Musok untuk memenangkan Huatu. Goni pun marah, ia langsung mengancam Musok dan minta uang taruhannya dikembalikan. Sayangnya ancaman itu terhenti karena polisi datang, namun Tuan Kwak berjanji untuk melawan Goni 2 minggu lagi. 그래, 내가 갖고 가서 감정 한번 받아봐. 공장 가서. 납배들 올라옵니다. 납배들 보이기 시작합니다. 아무튼 동문까지 얼마나 걸리겠다. 오르무야 다시 와. Setelah itu, Guang ngajakin Goni mampir ke sebuah kafe kecil. Padahal itu cuma akal-akalannya Guang yang sebenarnya mau PDKT dengan pemiliknya yang bernama Seran. Sementara itu, Seran juga punya teman bernama Huaran yang ternyata mampu menarik perhatian Goni. Ketika Guang dan Goni ingin membicarakan Tuan Kwak, tahu-tahu rombongan mobil datang ke kafe itu. Seran mengira itu adalah polisi sehingga ia meminta Guang dan Goni untuk bersembunyi. Tapi ternyata orang-orang itu adalah Tuan Kwak dan anak buahnya. Mereka mendatangi kafe itu hanya untuk mencari Huaran. Tadinya Goni memang bersembunyi, namun setelah melihat perlakuan Tuan Kwak kepada Huaran yang gak sopan, Goni pun langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung membela wanita tersebut. Goni lantas mengaku menjadi pacarnya Huaran hingga Tuan Kwak pun berhenti mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Madam Jung berhasil keluar dari penjara. Ia lantas mengumpulkan anak buahnya yang tersisa, kemudian memulai bisnisnya lagi dari nol. Sama seperti sebelumnya, Madam Jung mencari seorang pria kaya yang gemar berjudi. Setelah itu ia akan merayunya kemudian menguras harta kekayaannya. Sementara itu anak buah Madam Jung memberikan informasi kalau saat ini Goni masih berada di Seoul. Ia pun mengusulkan untuk meminta bantuan pria itu aja, tapi Madam Jung malah menolak. Saat ini ia menyadari kalau Goni tidak memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Jadi ia gak mau berhubungan dengan pria itu lagi. Namun di tempat lain Goni masih menggeluti profesinya sebagai penjudi dan pengangguran berkualitas. Malam ini ia bertemu dengan seorang pria tak banyak bicara.
Seperti biasa, Goni pun menggunakan teknik rahasianya untuk menguasai kartu-kartu Huatu. Ia pun bisa memenangkan perjudian ini dengan mudah, tapi ada sebuah keanehan yang terjadi. Pria pendiam di depan Goni itu ternyata bisa menghindari taktiknya Goni. Meskipun ia menelan kekalahan, hal ini pun membuat Goni heran sekaligus penasaran. Ia pun yakin kalau pria itu bukanlah penjudi sembarangan. Oleh karena itu, Goni pun ingin main satu ronde lagi. Namun pria itu menolak. Goni pun memaksanya sampai ia tahu kalau pria ini ternyata si Kuping Satu, sang legenda judi. 가져올 테니까 한 판 더 해. 봤잖아. 잡귀. Dan seperti yang Goni tahu, si Kuping Satu ini adalah bebuyutannya Agui. Maka ia pun menanyakan permasalahan mereka berdua. Disinilah si Kuping Satu tidak ingin menjelaskan dengan detail. Satu hal yang pasti, si Kuping Satu mengingatkan Goni untuk berhenti aja. Karena meja perjudian bisa membuatnya mempertaruhkan hal-hal yang mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Setelah mendapat nasihat ini, Goni pun merenung dan berniat untuk mengatur kembali kehidupannya. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan Huaran, dan saat itu ia juga ingin mendapatkan cintanya. 아르바이트? 어떻게 먹고 살려 그래? 나 손기술 좋아요. 정신부라. 다 잃었어. Gak hanya itu, Goni juga memikirkan keluarganya. Ia kemudian menyuruh Guang ke rumahnya untuk mengirimkan uang sebagai pengganti uang tunjangan kakaknya yang ia habiskan. 돈 좀 전해드리라고 하네요. 우리가 먼 회사를 다녀. Dan ketika hidup Goni mulai membaik, Madam Jung tiba-tiba menemuinya. Ia akhirnya meminta bantuan Goni untuk kembali berjudi. Namun Goni menolak karena ia sudah hidup bahagia bersama kekasihnya sekarang. Dan setelah mendapat penolakan itu, Madam Jung tidak hilang akal. Ia pun menyuruh Rakun untuk mencuri uang Goni supaya pria itu menuruti keinginannya. Sementara itu, Goni sendiri ingin menyelesaikan urusannya dengan Tuan Kwak. Ia pun mendatangi Musok dan ngajakin dia kerjasama demi memenangkan arena perjudian. Goni juga berjanji untuk membagi uang hasil kemenangannya kepada Musok, sehingga Musok pun membeberkan strategi Tuan Kwak ketika berjudi. Jadi ketika pertandingan itu tiba, Goni dan Guang bisa mengatasi permainan Tuan Kwak dengan mudah. Ia bahkan memancing Tuan Kwak untuk mempertaruhkan seluruh uangnya, hingga tanpa sadar Tuan Kwak sudah menghabiskan semua uang tunainya. Dan lagi-lagi Tuan Kwak menelan kekalahan sampai membuatnya sangat kesal. Akan tetapi Tuan Kwak bukannya marah dan ia justru menawari sebuah pekerjaan untuk Goni. Namun pemuda itu menolaknya. Setelah permainan itu selesai, Tuan Kwak merasa kecewa karena ia kalah. Ia heran karena Goni bisa mengetahui semua rahasia permainannya. Akhirnya ia pun mendatangi Musok karena ia yakin kalau anak buahnya satu ini yang membocorkan rahasianya. Maka tanpa rasa ampun Tuan Kwak menghabisi Musok. Sementara itu di tempat lain, Goni menunggu kedatangan Musok untuk membagi keuntungan mereka. Sayangnya posisinya udah diketahui oleh anak buah Tuan Kwak. Jadi ia pun dijatuhkan kemudian dibawa pergi dari tempat itu. Tahu-tahu Goni terbangun di sebuah ruangan sempit dan ia menyadari kalau di sampingnya ada Musok yang udah gak bernyawa. Goni pun terkejut kemudian keluar dari ruang itu. Sekarang ia menyadari kalau perjudian juga bisa menciptakan banyak musuh. Esoknya Goni pun menemui Tuan Kwak dan ia pura-pura baik di hadapan Tuan Kwak supaya pria itu tidak mengganggu keluarga Goni. Namun lagi-lagi Tuan Kwak menawarinya pekerjaan. Tadinya ia menolak tapi akhirnya ia menyetujuinya agar Tuan Kwak juga menuruti keinginannya. Dan dengan mudahnya Tuan Kwak mempercayai Goni. Padahal pemuda itu sebenarnya ingin balas dendam.
Beberapa hari kemudian Tuan Kwak ditemukan meninggoy, lalu dimakamkan. Anak buahnya pun tahu kalau ini semua disebabkan oleh Goni. Maka dari itu mereka pun meminta bantuan Akwi untuk balas dendam kepada Goni. Malamnya Akwi menemui Madam Jung untuk mencari Goni. Ia mengira kalau Mr. Pyong dulu dikhianati kemudian dihabisi oleh Goni. Tapi Madam Jung langsung menolaknya dengan tegas karena ia tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan setelah itu Akwi dan Guang bermain judi bareng. Di akhir permainan itu, Akwi mengancam Guang untuk mencari Goni sekarang. Tapi karena Guang gak mengetahuinya, ia pun langsung dihajar habis-habisan. 너는 첫 판부터 장난질이냐? 왜 이러세요? 삼촌, 경장도 짝기가 처음에 Esoknya Goni menelpon Huaran karena dia tahu kalau restorannya kembali didatangi oleh para mafia judi. Di situ akhirnya Seran memberitahu Goni kalau Guang sekarang disandra oleh Akwi. Jadi ia meminta Goni untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Dan oleh karena itu Goni pun langsung menemui Madam Jung. Ia ingin bertemu dengan Akwi demi menyelamatkan sahabatnya. Akhirnya Goni pun berhasil bertemu dengan Akwi. Awalnya Akwi sudah merasa di atas angin karena menguasai permainan. Di sisi lain Akwi menganggap Goni masih junior sehingga ia yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Akan tetapi ketika permainan akan berakhir, Akwi mengira kalau Goni bermain curang. Mereka kemudian bertaruh untuk melihat kartu yang terakhir. Jika salah satu dari mereka kalah, maka orang itu harus kehilangan lengan kanannya. Tadinya Akwi udah yakin jika ia menang, tapi ternyata harapannya berbanding terbalik dengan realita. Karena dialah yang harus menelan kekalahan pada permainan ini. 사쿠라네? 야, 이 씨발 너 돈 먹어지 뛰가! 자, 그럼 이제 우리는 돈만 챙기면 되는 거야. Sementara itu Madam Jung ingin membawa seluruh uang hasil taruhannya. Tapi dia tanpa sengaja menceritakan kondisi terakhir Mr. Pyong yang langsung membuat Goni curiga karena ia tidak pernah bercerita. Dari sini Goni pun menyadari kalau ternyata dalang di balik akhir hidup Mr. Pyong adalah Madam Jung sendiri. Ia pun marah dan memutuskan untuk pergi dari hidup Madam Jung selamanya. 그러지 마. 안 돼. 안 돼. Madam Jung pun marah karena Goni membakar uangnya dan ia pun berusaha mengejar Goni. Tapi anak buahnya mengingatkan kalau pemuda itu tidak bisa dikejar. Sementara itu Goni pun berniat pulang, tapi ternyata dia masih dikejar oleh anak buah Tuan Kwak. Mereka kemudian saling bertikai di kereta api, hingga Goni menyadari kalau pertengkaran itu tidak sebanding dengan uang yang ia dapatkan. Dan beberapa bulan kemudian, Goni sekarang tinggal di luar negeri sebagai penjudi kelas kakap. Satu hal yang pasti, dia tetap mengingat pesan Mr. Pyong untuk merasa cukup. Karena dengan begitu, dia tetap bisa melanjutkan hidup tanpa takut kehilangan lebih banyak uang lagi. Tapi sebenarnya lebih baik gak usah berjudi ya guys ya. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Just
So are the memories, the venom and the remedies.